Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Elzone dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama saya Desi Rahelia dalam program Community Update. Dan tentunya kita juga masih bersama dengan narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Bapak Joni Situwanda SH.F.H. sebagai seorang advokat atau pengacara kondang yang ada di Indonesia. Wah, hai Pak Joni. Hai Desi, apa kabar? Keren ya, kita semua pengacara kondang ya. Pengacara kondang yang Kondang. cukup terkenal di Indonesia pastinya. Bahasa kondang itu nggak ada di kamus itu. Aduh. Itu bahasa sehari-hari Iya. ya. Kalau pengacara terkenal, orang selalu nyebutnya pengacara kondang. Kondang. Iya. Oke. Selalu identik dengan pengacara kondang. Waduh, amin bisa jadi kondang. Tapi biasanya pengacara kondang itu rambutnya sudah agak sedikit memutih ya. Ini masih hitam, masih muda gitu. Jiwa Gimana ceritanya mudanya tuh? ya keluar ya Pak ya sebagai seorang lawyer. Mulai tahun berapa Pak jadi pengacara Pak? Tahun 2000. Tahun 2000. Oh 2000. Oke, 2000. berarti sudah 23 tahun. Emang dari kecil sudah punya cita-cita pengen jadi pengacara atau by accident nih? Aduh, menarik nih, menarik. Sejak remaja, nggak dari remaja. kecil sih, dari remaja. Memang banyak kita kan kalau kita masih kecil itu ya, apalagi hidup di daerah itu hidupnya agak keras. Hidupnya agak keras di semua berbagai bidang. Apalagi zaman itu etnis Tionghoa itu juga boleh dikatakan selalu menjadi korban. Ya, selalu menjadi korban. Dan itu memang kita alami, keluarga alami segala macam, dan itu salah satu faktor yang membuat saya ya pengen punya pengetahuan lebih soal hukum. Ya, terus bagaimana sebenarnya hukum ini berjalan? Kenapa kok selalu dalam tanda kutip, kok ada yang dibully, Iya, benar. saudara, keluarga apa dibully gitu, padahal posisinya benar gitu. Nah, itu salah satu faktor yang membuat juga saya menjadi seorang advokat. Luar biasa ya, ada panggilan seperti itu ya. Panggilan Dari jiwa. sejak remaja loh Pak. Wah. Panggilan jiwa. Keren Panggilan jiwa untuk menjadi seorang lawyer. Nah, dalam menanganin kasus nih, kan tidak semuanya orang mampu bayar seorang pengacara profesional. banget. Yes. Nah, kira-kira tantangan apa Pak untuk misalnya nih memilah-milah? Pasti kan sibuk nih, kadang-kadang ketemu yang dalam tanda kutip bayarannya bagus. Lagi sibuk-sibuknya, tahu-tahu muncul case yang orang nggak punya ini. Gimana caranya? Bisa menangani dua-duanya atau dilepas atau Salah gimana satunya. nih Pak? Saya pernah menangani bahkan beberapa kali dan hampir sering juga menangani perkara-perkara prodeo itu istilahnya. Perkara-perkara yang tidak membayar, yang free artinya. Nah, ada salah satu, bahkan beberapa ya, tapi saya contohkan satu itu, dan saya mesti keluar duit sampai ratusan juta untuk membiayai perkara itu. Ya, karena saya kasihan ya. Jadi ada klien ya operasi jantung, pasang ring di salah satu rumah sakit di Jakarta, pulangnya tidak dikasih obat, harusnya ada obat pengencer darah yang diberikan, cuman harganya berapa puluh ribu, nggak diberikan. Ya, orangnya pulang ke rumah 24 jam meninggal. Ya, kita dengan itikat baik ke rumah sakit, kita sampaikan ini selesaikan yang baik-baik aja segala macam, keluarga juga nggak menuntut, tapi tidak mau. Akhirnya saya lihat ini ketidakadilan yang sangat tidak bagus. Saya fight, saya bela sampai kemana, sampai ke pengadilan, sampai ke polisi segala macam. Ya. Saya keluarkan itu dana sendiri, transport apa segala macam, hampir ratusan juta juga. Kita tidak mungkir ya, kita mesti daftarkan ke ini segala macam ya. Dan kemana sih yang tidak membayar? Wong kita mau ke toilet aja numpang Bayar. aja juga bayar kan? Iya, iya. Karena dia harus bersihkan toilet segala macam. Jadi kemana-mana aja kita harus bayar kan. Nah, saya sampai ratusan juta itu.
Saya gigih berjuang sampai menang. Ya awalnya menang, tapi kemudian yang kita lawan itu memang besar. Akhirnya dia menggunakan pengacara yang tadi sebutannya kondang besar. Langsung pengacara itu menyampaikan, saya itu udah siapkan dana 10M untuk melawan kamu. Belum fee saya sendiri udah 2,5M. Kamu nggak akan menang lah. Tapi kita juga tidak putus asa. Kita berjuang. Ya tapi memang tidak menang untuk kasus itu. Sampai korbannya sudah Pak Joni nggak apa-apa, kami rela kok, kami rela. Nah itulah salah satu yang pernah saya bela ya. Jadi intinya pada saat harus menanganin kasus itu tidak melihat pembayaran ada fee atau tidak, tapi melihat ketidakadilan gitu yang dibela ya. Betul, karena kan saya hidup tidak hanya dari itu kan. Saya ada penghasilan pasif yang saya memang untuk menyokong saya punya hidup, dan ini lawyer ya dapat syukur, nggak dapat ya kita membela keadilan seperti itu. Pak, dalam apa istilahnya, dalam profesi profesional ini kan, kasus apa yang membuat Bapak paling merasa bangga gitu, wah ini gua menang gitu, karena memang kita benar, atau gimana gitu? Ada nggak yang membuat kita paling banyak bangga? Sekali, banyak, dan sampai lupa ya, karena terlalu banyak. Tapi terakhir ini ada satu, baru akhir ini tahun lalu. Nah, saya membela korban dari oknum asuransi. Ini orang suaminya meninggal, dia klaim nggak dibayar sama asuransinya. Alasannya entahlah, nggak masuk akal dari asuransi. Saya gugat ke pengadilan. Kapan sih pernah gugat asuransi menang? Pengadilan tingkat pertama menang. Tingkat kedua menang di pengadilan tinggi. Tingkat ketiga di Mahkamah Agung menang juga. Gila, saya bilang ini perkara. Nah, kalau menurut saya ini karma baik juga dari si atau mujizat korban ini. Bisa jadi mujizat, bisa jadi. Kenapa? Karena korban ini orang yang sudah bekerja di rumah ibadah selama berpuluh-puluh tahun. Kerjanya melayani umat, membersihkan rumah ibadah, kemudian vegetarian juga dia sendiri. Nah, jadi hidupnya seperti diserahkan kepada orang banyak. Nah, saya ini, wah ini mujizat ini. Saya bisa menang. Tuntutannya tidak besar, hanya beberapa ratus juta aja, tapi buat orang ini kan sangat berguna. Nah, saya biayain sendiri, saya nggak usah dibayar untuk pembayaran resmi, saya dibayarkan semuanya. Menang. Jadi banyak contoh-contoh kasus seperti itu yang kami lakukan. Nah, tapi jarang loh kita mendengar ada orang yang bisa menang bila berperkara dengan asuransi. Rata-rata nggak bisa menang. Rata-rata tidak. Kenapa? Karena asuransi itu kalau dia sekali menang, dia rusak nama dia. Rusak nama dia yang tadinya 1.000 orang mau menjadi nasabah tidak jadi. Ya kan? Nah, apalagi semua orang tahu dia kalah. Kalau dengan kalah itu bisa jadi jurisprudensi putusan pengadilan itu. Kalau jurisprudensi, orang yang berperkara sama akan masuk lagi melalui jurisprudensi itu. Dan banyak orang akan bisa menang, dan biasanya oknum daripada asuransi ini dia akan bagaimanapun, ya beratnya bagaimanapun, mahalnya dia akan bayar untuk bisa menang. Yang tak bayar siapa lah, saya nggak ngerti ya. Untuk menjaga reputasi. Reputasi. Menjaga nama baik dari asuransinya. Makanya, jadi sangat menarik itu. Ya contoh-contoh yang sangat menarik sekali. Tapi sebaliknya ada nggak yang berperkara terus akhir cerita perkara itu Bapak menjadi kecewa banget gitu loh, tidak happy ending gitu? Ya itu tadi yang saya cerita awal itu. Itu kan kita benar, kita berjuang benar-benar segala macam kita ini, tapi akhirnya kan membuat kecewa.
yang tadinya contoh laporan polisi ini udah bagus, berjalan, naik ke penyidikan, semua udah terbukti, awalnya terbukti, kok tiba-tiba bisa berbalik. Ada apa ini? Jadi semua berbalik, jadi dihentikan. Waduh. Makan lucu. Nah itu kan sama mengecewakan juga, kan? Nah, di pengadilan juga demikian. Ya hakim ini awalnya, membela kebenaran, tapi kok lama-lama menjadi membela yang lain. Saya pernah minta ganti hakimnya. Saya minta bisa ganti, ya, Pak? bisa. Oh. Karena hakim itu di dalam persidangan terbuka itu kalau dia berat sebelah bisa dibuktikan ganti, tidak netral. Tidak netral gimana? Pada saat saya mengajukan keberatan, dia tidak gubris. Pada saat lawan mengajukan keberatan, diterima terus, coba gimana? Nah, bilang ini hakim nggak netral nih. Keberpihaknya sudah kelihatan ya. Saya minta ganti, ganti juga sama. Capek gitu. Nah itulah. Tapi benar nggak, Bapak sebagai seorang pakar hukum, ada yang mengatakan sebenarnya di atas bumi ini tidak ada keadilan. Benar apa enggak sih kalau dari segi hukum melihatnya? Benar. Jadi banyak ahli-ahli, banyak ahli-ahli, kemudian dengan pameo-pameonya sendiri lah ya. Dengan dalilnya sendiri. Kalau saya pribadi sih, keadilan itu memang sangat multitafsir. Ya sangat multitafsir, artinya bagi si adil belum tentu bagi si B adil. Betul. Benar. Seperti contoh kesuksesan. Menurut Bapak ya si A sukses, tapi si A sendiri menurut dia nggak sukses. Jadi di mana sih sebenarnya tingkat kesuksesan itu? Nah kalau bicara itu multitafsir sekali. Nah hampir sama dengan pertanyaannya, mana duluan telur apa ayam? Nah, iya. Jadi kita susah menjawabnya. Atau sama dengan pertanyaan, mana kamu makan buah apel ini? Kalau buah simalangkama, makan mati ibu, nggak makan mati ayah. Jadi hampir sama dengan itu keadilannya kalau menurut saya. Jadi buat yang menang mengatakan adil. Iya. Yang kalah walaupun dia memang salah tetap aja nggak adil. Jadi di mana keadilan itu tidak bisa dinilai. Kesuksesan, keadilan, kebahagiaan mana bisa dinilai? Benar. Ya kan? Menurut saya lihat Desi ini orang yang sangat bahagia. Tapi pasti ada sisinya, kalau dia sendiri cerita ada sisi tidak bahagianya kan? Kita tidak tahu. Ayo dilihatin dong. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Kelihatan auranya mungkin ya. Artinya contoh. Kadang-kadang kan orang selalu melihat rumput tetangga itu lebih hijau daripada kita. Selalu itu kan. Padahal ya itu dia. Makanya kalau keadilan itu ya kata kuncinya tidak bisa dinilai. Benar. Ya, tidak ada limit yang bisa kita nilai. Pak Joni Situanda, kalau kita lihat sekarang ini dunia hukum semakin spesialis. Ada yang khusus hukum mengenai corporate, ada yang hukum internasional, hukum dagang, merek, ada lagi ke spesialis-spesialis, semuanya ya. Bapak lebih fokus ngambil yang mana, Pak? Saya saat ini dari dulu juga dari mulai SH sampai S2 saya general. Oh, general. General artinya kita menangani semua perkara. Kalau menurut saya di Indonesia ini tidak ada satu orang pun ya artinya yang kita wajib harus ahli di satu bidang atau tidak ada satu orang pun yang ahli di semua bidang, tidak ada. Jadi saya menyampaikan apa adanya. Kita lawyer, pengacara tidak bisa menguasai sebanyak itu juga. Kita kan terbatas. Nah, dari mana kita mendapat pengetahuan? Banyak membaca, banyak mendengar, kemudian banyak mencari tahu. Jadi ada klien datang, ya perkara yang spesifik, sangat spesifik. Nah, kita mungkin menguasai hanya cover-covernya aja. Nggak apa-apa. Semua lawyer mendapatkan perkara yang sangat spesifik. Kemudian dia akan belajar. Dia akan mencari peraturan tentang bidang itu sedetail mungkin.
Langsung dibaca, langsung pelajari. 2 hari lagi datang kliennya dia udah sangat ahli. Wah, jadi general. Siapa sih lawyer menguasai sampai detail hafal? Nggak ada. Iya. Benar sekali, benar. Jadi pada saat, karena kita sudah ada kerangkanya, ya ada logika hukumnya, tinggal kita hanya melengkapi dengan hukum resminya. Kan dia kayak pajak, saya menangani pajak. Bahkan perusahaan besar pun saya tangani. Perusahaan yang konglomeratnya saya tangani. Saya bukan pengacara pajak. Namun saya tahu cara bagaimana mempelajari hukum-hukum pajak. Kalau lawyer biasanya punya kelebihan. Dia belajar hukumnya lebih cepat. Iya. Karena terbiasa. Sehingga dengan peraturan yang banyak pun kita baca, kita udah paham. Oh, detailnya begitu yang tadinya kita tidak tahu. Awalnya kita hanya tahu umumnya, tapi dengan kita menangani itu, kita harus baca dengan lebih spesifik. Sehingga kita udah paham bener gitu soal pajak. Tapi kan kemudian kalau kita sering nangani, kita ingat. Setelah selesai kasus itu, mungkin kita lupa. Benar. Karena ada kasus lain lagi kan. Kita harus benar. pelajari itu lagi. Karena ini kan nggak bisa diisi banyak, kan? Diganti. Gitu. Nah, sehingga kalau tanya saya, ya kita general. Tapi ada juga pengacara-pengacara yang khusus. Betul. Menempatkan diri, saya hanya bagi khusus bankrupsi misalnya. Atau saya khusus PKPU. Atau saya khusus pertanahan, kriminal. Ada loh ya. Kalau ada saya fokus seperti itu ada ya. Banyak sekali bidangnya. Jadi tergantung dari bakat dan kemauan daripada lawyer itu. Banyak juga lawyer yang, aduh saya itu malas ke pengadilan, saya malas ke kantor polisi. Jadi mau jadi apa? Saya jadi corporate lawyer. Corporate lawyer perusahaan. Jadi semua agreement dia sangat kuasai sampai sedetail-detailnya. Jadi gitu. Kalau saya general, apapun kasus yang diberikan kepada saya, ya mudah-mudahan bisa kita tanganin. Saya juga punya kenalan pengacara khusus maunya nanganin artis-artis. Wah, banyak sekali. Banyak sekali. Tergantung kemana tujuan saya. Kalau saya mau cari panggung, ya saya harus begitu. Bahkan saya dengar dia dibayar untuk bisa dapat kasus ya. Betul. Benar ya? Artinya harus berjuang. Ya berjuang itu mengeluarkan banyak. Saya mengeluarkan tenaga, pikiran, ya, link, kemudian uang juga kan. Nanti kata berjuang itu yang kita pakai, bukan hanya membayar. Membayarnya belum tentu dapat. Jadi dia harus berjuang mendapatkan kasus itu agar dia mendapatkan panggung. Itu udah biasa lah. Nah, dengan mendapatkan panggung kan secara marketing kawan-kawan menilai, oh nanti banyak yang akan cari saya kan gitu. Itu salah satu ilmu marketing. Boleh juga dicontoh. Bisa jadi top cepat ya. Karena setiap hari keluar di media ya. Media nasional lagi. Tapi kalau saya tidak terlalu suka. Tidak terlalu suka. Saya nggak terlalu suka maju di depan. Saya sebenarnya lebih suka di back office, namun kita berbuat, tidak banyak bicara tapi banyak berbuat. Kalau tadi Pak Joni Situanda udah bocorin, ada yang membantu orang bahkan dia keluar ratusan juta. Iya, yang tadi ya. Sekarang kalau kita balik pertanyaan, nggak tahu rahasia apa enggak? Fee yang paling besar yang pernah didapat berapa itu? Rahasia nggak ya? Kira-kira rahasia nggak ya Pak ya kalau dikasih tahu? Itu otomatis kode etik. Kode etik. Jadi kita nggak boleh nanya. Nggak boleh. Cukup di balik layar. Di balik layar. Karena kalau didengar banyak orang nanti nggak baik. Tapi kalau dengar-dengar kasus nih ya Pak, kasus aneh apa nih yang pernah Bapak tangani nih? Aneh? Aneh menurut Bapak tuh yang kayak, aduh seharusnya nih nggak saya tangani tapi kenapa saya yang nanganin gitu ya? Kasus aneh? Iya. Kalau bagi saya semua kasus tuh aneh. Aneh, lebih aneh lagi gitu Pak? Semua kasus rata-rata aneh. Ya, rata-rata aneh. Bahkan ada pasangan, entah kadang suami, entah kadang istri, datang ke kantor saya, Pak, saya bayar Bapak berapapun. Ya,
Bapak jadi investigator saya. Jadi saya punya apa namanya penyidik pribadi. Bapak ikutin nih suami saya atau ikutin istri saya. Lah, ngapain ikutin suami istri kamu? Iya katanya biar tahu Pak dia selingkuh apa enggak. Lah, kamu kalau nggak percaya sama dia, cerai aja. Ngapain kamu suruh saya cari kesalahan orang lain? Masa kamu cari sakit hati? So, kamu datang, lalu kalau sudah tahu dia selingkuh, kamu apa? Cerai juga kan? Malah kalau sakit hati cerai. Kalau memang tidak percaya, sudah cerai. Tidak usah begitu. Nah, dan ingat saya bilang nggak apa-apa. Kamu boleh menikah lagi dengan pasangan kamu, ya kembali 10 kali, 20 kali nggak ada apa-apa. Kamu cerai nih sekarang nih, 6 bulan kemudian lagi menikah lagi dengan pasangan sama boleh. Jadi sebenarnya perceraian itu kadang-kadang ada yang ada menurut beberapa agama itu tabu. Ada menurut beberapa agama itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada kedua orang itu berpikir. Kenapa? Karena ada orang yang apa yang sudah dipersatukan nggak bisa dipisahkan. Tapi kemudian membuat tekanan batin setiap hari bagi salah satu pihak atau bagi kedua belah pihak ada bagaimana? Dua-duanya jadi gila, dua-duanya jadi stres, nggak bisa urus rumah tangga, nggak bisa urus anak, ya mau nggak mau, ya memberikan waktu, waktu 6 bulan, mau menikah lagi, silakan nikah lagi. Nah, sebenarnya itu ada bagusnya kalau menurut saya dalam prakteknya ya. Nah itu menurut saya aneh. Kok ada suami atau istri atau pasangan itu yang suruh saya mencari tahu kesalahan daripada pasangannya gitu. Aneh kan? Aneh banget sih. Aneh, menurut saya aneh gitu. Entah ya kalau menurut orang lain. Nggak perlu kita mencari tahu sesuatu yang menyakitkan hati kita. Tidak perlu. Kalau kamu percaya sama dia, percaya. Kalau tidak percaya ya sudah. Itu banyak Bapak tanganin atau hanya beberapa saja? Oh sering. Sering nih berarti? Sering. Dan saya tidak tangani. Oh, nggak ditanganin seperti itu? Artinya banyak yang datang nyari, tidak saya tanganin. Tapi kalau kemudian dia memang mau minta ditangani perceraian, ya kami coba dulu mendamaikan. Saya selalu undang lawannya, ya bisa bicara baik-baik enggak, sama-sama bikin pernyataan, sama-sama ini udah jadi konseling aja. Pendengar yang baik aja ya. Nah, kita memberikan waktu untuk berdamai. Karena kita paham kan, nanti akibat dari perceraian itu banyak sekali. Anak siapa yang urus, harta gono gini gimana. Mending kalau harta gono gininya sudah lunas semua, ada lagi cicil di bank, itu repotnya minta ampun. Jadi itu menurut saya aneh. Jadi Desi nanti kalau curiga sama pacarnya, jangan datang ke Pak Joni Situanda minta diinvestigasi. Jangan. Makanya nanti bikin pusing Bapak Selesaikan Joni. sendiri ya. Atau sebagai konseling jadinya jatuhnya ya Pak? Kalau dia datang boleh, saya nasehatin. Nasehatin. Didamaikan ya. Aduh, jangan deh. Aduh. Amit-amit ya, zaman bayi. Iya. Tapi kalau dari segala kasus yang Bapak tanganin, yang paling banyak Bapak tanganin itu apa? Yang sering banget nih? Saya banyak menangani pidana. Pidana. Oke. Pidana. Dibandingin perdata. Dibandingin perdata. Mungkin 60-40 lah. Oke. Terus pengen tahu pendapat Bapak. Sekarang ini kan banyak hukum yang sudah bisa dikerjakan online. Penasehat hukum bisa dikerjakan online, orang bikin kontrak, sudah ada kontrak online, udah ada bisa bikin akte notaris online gitu. Menanya dalil-dalil hukum bisa online gitu. Itu menurut Bapak gimana kira-kira Pak? Oke, saya ada cerita menarik. 10 tahun yang lalu itu, saya pernah bekerja sama dengan pengacara di Singapura, buka kantor pengacara di Singapura. Gak laku. Kenapa gak laku? Di situ semua sistem online. Apapun mau daftar, mau ini, mau itu online, dan itu dalam 1-2 hari ada yang 24 jam udah jadi. Betul. Jadi di situ online. Dan di situ itu pengacara yang paling banyak kerjaannya. Bahkan kerjaan-kerjaan notaris itu diambil. Kalau di sini
jual beli apa segala macam sama notaris. Kalau di Singapura notaris nggak laku. Kalau di situ pengacara yang ngerjakan untuk jual beli segala macam di sini, dan rapi mereka kerjanya, dan online semua. Nah kalau kita bukan lulusan situ nggak bisa jadi pengacara di situ, hanya bisa bekerja sama dengan pengacara di situ. Oke. Nah, ini nggak dibandingkan dengan sewa kantor ini segala nggak laku. Nah tapi sistemnya bagus sekali. Nah ini dicontoh oleh Indonesia mungkin yang bagus ini. Nah dicontoh oleh Indonesia. Dampaknya itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Karena sistemnya itu belum berjalan secara simultan, secara saling mendukung belum. Mungkin itu hanya di Jakarta aja kali ya. Hanya di Jakarta karena juga izin-izinnya juga susah. Ya kita kalau urus izin juga tidak bisa. Saya pernah coba hanya online begitu saja, ya sangat sulit juga gitu loh, sangat sulit juga. Jadi orang tetap membutuhkan lawyer atau konsultan untuk bisa masuk. Kayak kita mau daftar merek aja nggak bisa kita daftar sendiri walaupun udah online. Harus tetap ada pengacara merek yang punya izin yang bisa mendaftarkan karena mereka punya password. Menggugat kasus ke pengadilan juga demikian. Sekarang semua sistem online, tapi harus lawyer yang punya password. Kalau orang awam mau menggugat nggak bisa. Jadi nggak bisa mendaftarkan sendiri kasusnya, tidak melewatin lawyer. Itu efeknya terhadap pemasukan lawyer ataupun pendapatan lawyer itu tidak terlalu signifikan. Tapi kalau untuk memudahkan efisiensi daripada lawyer itu keluar, itu faktornya ada. Banyak mendapatkan manfaat daripada itu. Kalau udah online kita nggak usah ke pengadilan, kita nggak usah habis transport, nggak usah habis apa. Sebenarnya itu lebih menguntungkan konsultannya, lawyer-lawyernya juga, terus mengecilkan korupsi-korupsi. Jadi terakhir kita pengen dengerin nih. Saya yakin pemirsa sahabat Eljon di rumah pengen tahu juga nasihat hukum. Yes, benar sekali. Ya kan? Karena kita sering mendengar pakar hukum mengatakan, ya bagaimana caranya supaya tidak beracara gitu loh. Gimana caranya? Artinya seperti tadi kan, bagaimana dirukunkan orang lagi gugat cerai, jadi didamaikan, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Ada acara pidana tapi tidak diacarakan. Gimana? Tipsnya nih Pak. Apa tipsnya nih dari pakar hukum kita? Oke, sahabat Eljon dimanapun berada, ya kalau bisa belajar hukum, tidak perlu takut jadi lawyer. Tapi kalau tidak belajar hukum dan punya kemampuan, hire-lah ya konsultan ya pribadi atau konsultan perusahaan. Itu sangat penting. Ya, jangan sampai ada contoh perusahaan tidak mau mengeluarkan uang 5 juta untuk membayar konsultan, akhirnya membuat perjanjian asal-asalan sehingga perjanjian itu merugikan dia 5 miliar. Jadi jangan ragu ya, dan jangan pelit ya untuk membayar konsultan yang ahli di bidangnya. Kalau memang sakit wajib cari dokter. Kalau memang butuh menyehatkan jasmani rohani, ya carilah pendeta. Kalau perlu di bidang hukum ya untuk bikin perjanjian atau terkait dengan hukum, carilah pengacara ya yang worth it, yang memang pantas untuk dibayar. Nah, itu nasihat saya untuk semua sahabat Eljon dimanapun berada. Ya, jangan pernah merasa bahwa orang lain itu ya, ingin mendapatkan penghasilan dengan mudah. Tidak ada yang mudah. Ya, sehingga apapun itu, kalau memang kita mau maju, kita mau tidak ada masalah, ya sebaiknya kita konsultasikan dengan yang ahli dan kita tidak perlu takut untuk membayar. Nah, itu yang paling penting ya.
Dan itu sering saya alamin pada saat perusahaan ini mencari saya. Barusan kemarin aja ada perusahaan China mencari saya. Ya saya baca ini, saya bilang siapa yang bikin? Ya itu ada dibikin oleh legal kita yang ngerti hukum, katanya. Saya bilang beda legal, beda pengacara. Harus pengacara itu lebih berpengalaman daripada legal karena dia di lapangan. Dia rugi. Berapa kamu bikin ini? Cuman 300.000 kan. Ya kalau 300.000 beda dengan kamu bayar 3 juta, 30 juta. Itu mungkin pengamanan untuk diri dia lebih bagus untuk perusahaan dia. Jadi diatur secara detail karena kemampuannya berbeda. Nah itu yang sering kali terjadi. Makanya kenapa kalau kita sukses, ya siapapun kita sukses, kita perlu ada konsultan-konsultan pribadi di samping kita. Dokter pribadi, lawyer pribadi, kemudian pendeta pribadi, ya akuntan pribadi, itu kan perlu. Jangan sampai kita salah melangkah. Ya, cuman carilah konsultan-konsultan yang benar. Gitu, sahabat Eljon. Terima kasih. Wow, keren sekali. Luar biasa ini, Pak. Luar biasa. Jadi kalau pelit mengeluarkan uang kecil, nanti malah kehilangan uang besar. Nah, ya betul ya. Di akhir. Iya. Jadi amankan perusahaan, kalau komputer diamankan dengan password, kalau perusahaan diamankan dari segi hukum ya, setiap perjanjian ya. Sangat penting sekali. Iya. Wow, baiklah sahabat Eljon, tadi kita sudah sama-sama simak perbincangan kami bersama dengan Bapak Jody Situwanda, SHMH, sebagai seorang pengacara kondang yang ada di Indonesia. Untuk itu tetap terus saksikan Community Update hanya ada di Eljon TV dan YouTube channel Eljon Media. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!